Maung Kelana. Rahasia gelap senjata gaib weton legi yang ditakuti alam semesta. Pernahkah Anda merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat saat berada di dekat seseorang berweton legi? Atau mungkin, Anda merasakan getaran dingin yang membuat bulu kuduk berdiri ketika mereka sedang diam? Jangan salah sangka, itu bukan sekadar perasaan. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, legi bukan sekadar hari pasaran biasa. Mereka adalah pemegang kunci segel langit yang membawa senjata spiritual mematikan sejak lahir. Sekali mereka bangun, tak ada pagar gaib yang mampu menahannya. Hari ini, kita akan bedah sisi gelap dan kekuatan murni weton legi dalam pembahasan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap mereka, atau terhadap diri Anda sendiri. Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di channel ini. Ruang di mana kita menembus tabir mitos dan fakta spiritual Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama yang mengerikan, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena algoritma tidak akan membawa Anda kembali ke sini jika Anda melewatkan rahasia besar ini. Sudah? Mari kita mulai. Cakra langit, wahyu kejayaan yang berdarah. Mari kita buka tabir pertama. Mengapa weton legi dianggap sebagai pemegang kunci gerbang gaib yang paling diwaspadai? Dalam sistem kosmologi Jawa, legi atau manis bukan sekadar nama pasaran. Legi adalah representasi dari arah timur, tempat di mana matahari pertama kali menyapa bumi. Namun, jangan terkecoh dengan cahayanya. Di balik fajar yang indah, tersimpan kekuatan cakra seks langit yang luar biasa besar. Cakra ini bukan bicara soal nafsu duniawi, melainkan tentang benih kehidupan dan puncak kreativitas. Orang yang lahir di bawah naungan legi memiliki elemen kayu. Dalam filosofi alam, kayu adalah simbol pertumbuhan yang tak terbendung. Akar mereka menembus bumi yang paling dalam, sementara pucuknya berusaha menggapai langit. Namun, apa yang terjadi jika pohon raksasa ini merasa terancam? Apa yang terjadi jika kayu ini berubah menjadi tombak yang merobek langit? Disinilah letak kengeriannya. Weton legi adalah pemegang wahyu kejayaan. Mereka ditakdirkan untuk menang, ditakdirkan untuk memimpin, dan ditakdirkan untuk berada di puncak hierarki sosial maupun spiritual. Kekuatan batin mereka sangat selaras dengan frekuensi alam semesta. Hal ini menciptakan sebuah fenomena yang dalam dunia metafisika disebut sebagai magnetisme hitam. Mereka bisa menarik keberuntungan secepat kilat. Namun mereka juga bisa menarik bencana bagi siapa saja yang mencoba memutus jalur energi mereka. Pernahkah Anda mendengar istilah idune geni atau lidah api? Inilah senjata pertama yang paling mematikan. Primbon menjelaskan bahwa orang legi yang sudah mencapai titik spiritual tertentu, setiap ucapannya adalah sabda. Jika mereka merasa dikhianati, disakiti secara mendalam, atau dizalimi secara tidak adil, maka secara otomatis cakra langit mereka akan memancarkan gelombang destruktif. Setiap kutukan yang keluar dari mulut mereka bukan sekadar gertakan. Itu adalah perintah kepada alam untuk bertindak. Alam semesta seolah-olah menjadi eksekutor bagi rasa sakit hati mereka. Musuh-musuh weton legi seringkali mengalami keruntuhan hidup secara tiba-tiba, baik itu bangkrutnya usaha, rusaknya hubungan rumah tangga, hingga penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah kiriman balik dari energi, kayu, yang mereka patahkan. Inilah kengerian dari wahyu kejayaan. Kekuatan ini tidak meminta izin untuk bekerja. Dia mengalir seperti air namun menghancurkan seperti tsunami. Weton legi yang diam adalah yang paling berbahaya. Karena di dalam diamnya, mereka sedang menyinkronkan batin mereka dengan frekuensi kosmik. Saat mereka melepaskan napas panjang setelah disakiti, saat itulah energi, berdarah, dari langit itu turun untuk menuntut balas. Mereka adalah penguasa awal hari. Dan bagi siapapun yang berani mengusik ketenangan penguasa pagi, bersiaplah menghadapi kegelapan yang tak berujung sebelum matahari benar-benar terbenam. Inilah sebabnya, dalam sejarah para raja Jawa, mereka yang memiliki unsur legi sangat disegani. Bukan karena kekayaannya, tapi karena senjata tak kasat mata, yang mereka bawa sejak tangisan pertama mereka di dunia ini. Senjata tanpa wujud, manifestasi Hodam Macan Putih. Jika pembahasan sebelumnya bicara soal restu langit, maka pembahasan ini bicara soal penjaga bumi yang haus darah. Dalam rahasia terdalam Primbon Jawa,
setiap weton legi tidaklah berjalan sendirian. Di bayang-bayang punggung mereka, bersemayam sebuah entitas yang sangat ditakuti dalam jagat lembut, Hodam Macan Putih. Namun, jangan salah sangka. Ini bukan sekadar hodam hasil amalan atau pasang susuk. Bagi weton legi, macan putih ini adalah hodam pendamping alami, gawan bayi. Ia adalah manifestasi dari unsur kayu yang mereka miliki, kuat, kokoh, namun bisa sangat buas jika akarnya diusik. Macan putih ini bukan sekadar penjaga. Ia adalah senjata tanpa wujud yang bekerja secara otonom, bahkan tanpa diperintah oleh si pemilik weton. Pernahkah Anda bertemu dengan seorang legi yang saat mereka marah, ruangan tiba-tiba terasa sesak, oksigen seolah menghilang, dan jantung Anda berdegup kencang tanpa alasan yang jelas? Itulah saat di mana hodam macan putih mereka melakukan sidestepping, maju selangkah di depan fisik si pemilik weton. Inilah yang disebut sebagai teror frekuensi predator. Di alam gaib, macan putih adalah penguasa teritorial. Ketika seorang legi merasa terancam atau dihina, hodam ini akan memancarkan energi intimidasi yang sangat pekat. Bagi orang awam, ini terasa seperti rasa takut yang mendadak. Bagi mereka yang memiliki mata batin, mereka akan melihat sosok kucing besar yang siap menerkam, berdiri tepat di samping orang legi tersebut dengan taring yang meneteskan energi panas. Kengerian sesungguhnya dari senjata ini adalah sifatnya yang memburu hingga tuntas. Hodam macan putih pada weton legi memiliki insting pelacak yang sangat tajam. Jika seseorang mengirimkan santet, teluh, atau guna-guna kepada si legi, hodam ini tidak hanya akan menangkisnya. Ia akan melacak jejak energi pengirimnya, berlari menembus dimensi ruang dan waktu, lalu memberikan serangan balik yang brutal. Seringkali, si pengirim santet justru akan tewas atau gila karena diterkam oleh bayangan yang tidak bisa mereka lihat. Inilah mengapa para praktisi spiritual tua selalu berpesan, "Ojo dumeh karo legi," jangan semena-mena pada orang legi. Karena Anda bukan berurusan dengan manusia biasa, tapi Anda sedang berhadapan dengan insting liar penguasa hutan gaib. Mereka memiliki kesabaran setebal kulit macan, namun sekali batas itu terlampaui, tidak ada kata maaf dalam kamus sang predator. Ciri fisik yang bisa Anda amati adalah pada mata. Perhatikanlah, weton legi yang energinya sudah selaras dengan hodam ini akan memiliki tatapan yang sangat tajam dan menusuk. Saat mereka menatap Anda dengan serius, rasanya seperti ada sesuatu yang sedang membedah isi kepala dan jiwa Anda. Mereka tahu kebohongan Anda, mereka merasakan ketakutan Anda, dan mereka tahu di mana letak urat leher spiritual Anda. Ini adalah perlindungan mutlak yang mematikan. Sebuah eksistensi yang memastikan bahwa siapapun yang mencoba memadamkan cahaya fajar sang legi harus siap dicabik-cabik oleh malam yang bersembunyi di balik punggungnya. Ajian Sosro Biro, kekuatan pukulan batin yang menghancurkan. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang penjaga gaib, maka di pembahasan ini, kita bicara tentang senjata penghancur yang menyatu dalam raga si pemilik weton legi. Dalam Khazanah Ilmu Kanuragan Jawa kuno, ada satu kekuatan yang sangat melegenda dan secara alami sering, hinggap, atau selaras dengan mereka yang lahir di pasaran legi, Ajian Sosro Birowo. Apa itu Sosro Birowo? Secara harfiah, ini adalah kekuatan, 1000 kekuatan. Bagi weton legi, kekuatan ini bukan didapat dari hasil bertapa di gua atau memakan jimat, melainkan sebuah resonansi alami antara raga mereka dengan elemen kayu dan logas langit. Kekuatan ini tertidur di dalam simpul-simpul saraf mereka, menunggu pemicu untuk meledak. Kengerian dari senjata spiritual ini terletak pada efek balik atau pukulan kontak. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang hendak memukul atau menyerang seorang legi, namun sebelum tangannya menyentuh kulit, si penyerang justru terlempar jauh atau merasakan tangannya seperti menghantam tembok besi yang sangat panas? Itulah manifestasi dari Sosro Birowo. Bagi weton legi yang sudah sepuh atau memiliki pengendalian diri yang tinggi, tubuh mereka dikelilingi oleh lapisan pagar baja gaib. Namun, ini bukan sekadar pagar pelindung biasa. Pagar ini bersifat aktif dan agresif. Primbon menyebutkan bahwa setiap niat jahat yang dikirimkan, baik itu berupa serangan fisik maupun serangan mental, akan diolah oleh energi Sosro Birowo menjadi serangan balik yang kekuatannya 2 kali lipat dari serangan aslinya. Bayangkan, jika seseorang membenci weton legi dengan intensitas yang luar biasa,
kebencian itu justru akan meracuni jiwa si pembenci itu sendiri, hingga mereka jatuh sakit secara misterius. Itulah sebabnya, melawan weton legi dengan emosi yang meledak-ledak adalah tindakan bunuh diri secara spiritual. Anda seperti melemparkan bola kasti ke tembok beton. Semakin keras Anda melempar, semakin kencang bola itu akan menghantam wajah Anda sendiri. Lebih mengerikan lagi, Sosro Birowo pada weton legi memiliki kemampuan untuk mematikan rasa. Lawan yang berhadapan dengan kemarahan dingin seorang legi seringkali merasa tubuhnya mendadak lumpuh, lidahnya keluh, dan nyalinya menciut hingga ke titik nol. Ini bukan hipnotis biasa. Ini adalah penindasan frekuensi batin di mana energi legi yang dominan memakan energi lawan tanpa sisa. Di masa lalu, para ksatria yang lahir pada hari legi sering menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Bukan karena mereka paling mahir pedang, tapi karena kehadiran mereka di medan laga mampu merusak stabilitas mental musuh hanya dengan satu teriakan atau satu hentakan kaki ke bumi. Getaran yang dihasilkan mampu menggetarkan sukma lawan hingga hancur dari dalam. Inilah senjata mematikan ketiga. Sebuah kekuatan yang tidak butuh sarana, tidak butuh mantra panjang, tapi butuh keteguhan hati. Weton legi adalah benteng berjalan. Dan bagi Anda yang berniat buruk pada mereka, ingatlah satu hal. Anda tidak sedang menyerang manusia. Anda sedang mencoba menghancurkan sebuah gunung dengan tangan kosong. Dan kita semua tahu, siapa yang akan hancur pada akhirnya. Penguasa arah timur, kekuatan tatapan mata yang membunuh karakter. Jika bab pembahasan sebelumnya bicara tentang ledakan energi, maka pembahasan ini bicara tentang otoritas kosmik. Dalam tatanan Mancapat 5 Pancer, pasaran legi adalah penguasa mutlak arah timur. Secara simbolis, timur adalah tempat kelahiran cahaya, tempat di mana segala sesuatu dimulai. Namun, dalam ilmu titisan langit, siapapun yang menguasai tempat terbitnya cahaya, ia juga menguasai rahasia kegelapan yang paling awal. Weton legi memiliki elemen kayu. Pohon yang tumbuh di timur menyerap energi murni matahari pertama kali. Hal ini memberikan mereka keunggulan spiritual berupa visi tembus pandang. Senjata mematikan mereka di pembahasan ini bukan lagi kepalan tangan atau hodam yang menggeram, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus namun merusak. Tatapan mata, netra kalimasada. Pernahkah Anda merasa diadili hanya dengan dilihat oleh seseorang berweton legi? Saat mereka diam dan menatap Anda dengan tajam, rasanya seperti seluruh rahasia tergelap Anda sedang dibaca satu persatu. Inilah kekuatan matahari terbit. Cahaya mereka mampu menembus topeng apapun yang Anda gunakan. Bagi lawan, tatapan ini adalah siksaan mental yang luar biasa. Dalam primbon Jawa, kekuatan ini disebut sebagai kemampuan untuk mematikan karakter. Weton legi tidak perlu memaki untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Mereka cukup menatap dengan pandangan yang dingin, datar, dan penuh otoritas. Di bawah tatapan itu, nyali lawan akan rontok, kata-kata yang sudah disiapkan akan hilang, dan kepercayaan diri lawan akan menguap seperti embun yang terkena sinar matahari pagi. Kengerian sesungguhnya dari senjata ini adalah sifatnya yang penetrasi jiwa. Mata weton legi mampu mengirimkan gelombang energi yang menusuk langsung ke titik lemah mental seseorang. Jika mereka memandang Anda dengan kebencian yang ditekan, Anda bisa merasakan sakit fisik di bagian dada atau kepala secara mendadak. Ini adalah serangan psikosomatik spiritual yang sangat efektif untuk melumpuhkan lawan tanpa menyentuh. Lebih jauh lagi, sebagai penguasa timur, weton legi memiliki kemampuan untuk menentukan arah. Mereka bisa memengaruhi pikiran orang lain hanya melalui sugesti halus atau tatapan yang meyakinkan. Di tangan orang yang salah, ini adalah alat manipulasi tingkat tinggi. Di tangan yang benar, ini adalah karisma kepemimpinan yang tak tertandingi. Namun bagi musuh, ini adalah jeratan yang membuat mereka merasa kecil, tidak berarti, dan akhirnya menyerah kalah sebelum peperangan dimulai. Jangan pernah mencoba beradu tatap dengan seorang legi yang sedang dalam puncak amarah batinnya. Karena di dalam bola mata itu, Anda tidak akan melihat kemarahan yang meluap-luap, melainkan kekosongan yang dalam, seperti lubang hitam yang siap menyedot seluruh energi hidup Anda. Mereka adalah saksi dari setiap awal kehidupan, dan mereka tahu persis bagaimana cara mengakhiri kejayaan seseorang hanya dengan satu kedipan mata yang penuh makna. Inilah kedaulatan arah timur. Sebuah otoritas yang tak terbantahkan,
di mana cahaya bukan hanya untuk menyinari, tapi juga untuk membutakan siapa saja yang berani menantang takdir sang fajar. Racun Kalimasada, kut lidah pahit yang mengubah takdir. Jika pembahasan sebelumnya membahas tentang tatapan, maka pembahasan ini adalah tentang gema kematian. Dalam kitab Primbon, weton legi memiliki hubungan organik dengan elemen kayu dan logam. Perpaduan ini melahirkan sebuah fenomena spiritual yang mengerikan yang disebut sebagai racun Kalimasada, atau lebih dikenal dengan istilah lidah pahit, pahit lidah. Apa itu racun Kalimasada? Ini bukan berarti ludah mereka mengandung bisa, melainkan setiap kata yang keluar dari mulut seorang legi memiliki bobot takdir. Dalam frekuensi spiritual yang tinggi, kata-kata mereka bukan lagi sekadar getaran suara, melainkan instruksi langsung kepada entitas alam semesta. Kengerian senjata ini terletak pada keselarasan dengan gerbang langit. Weton legi, sebagai pemegang cakra langit, memiliki jalur komunikasi yang pendek dengan Sang Pencipta. Jika seorang legi merasa terzalimi, tersudut, atau hatinya hancur hingga meneteskan air mata, maka setiap sumpah serapah atau ucapan buruk yang keluar dari mulutnya akan dianggap sebagai doa yang mendesak untuk dikabulkan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang mendadak bangkrut, jatuh sakit tanpa sebab, atau tertimpa nasib sial bertubi-tubi setelah berseteru dengan seorang legi? Itu bukanlah kebetulan. Itu adalah efek dari sabdo dadi. Di dunia spiritual, ini disebut sebagai kutukan tanpa mantra. Weton legi tidak perlu melakukan ritual di atas gunung atau membakar dupa untuk mencelakai lawan. Mereka cukup berucap dalam hati yang sedang terluka, "Semoga kamu merasakan apa yang aku rasakan." Maka alam semesta akan bekerja secara mekanis untuk mewujudkannya. Lebih mengerikan lagi, senjata ini bersifat permanen. Racun Kalimasada sulit untuk dinetralkan oleh dukun atau praktisi spiritual manapun. Mengapa? Karena kutukan ini bukan berasal dari kiriman setan, melainkan dari hukum alam yang merespons ketidakadilan terhadap pemegang wahyu legi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan dampak dari lidah pahit mereka adalah dengan meminta maaf secara langsung dan tulus kepada si pemilik weton, hingga hatinya benar-benar rida dan mencabut ucapannya. Namun, inilah tantangannya. Weton legi dikenal memiliki watak yang keras seperti kayu jati. Mereka pemaaf, tapi mereka tidak pernah lupa. Sekali, racun, itu keluar dari lidah mereka, ia akan melesat seperti anak panah yang tak bisa ditarik kembali. Ia akan mengejar korbannya, merusak sistem keberuntungan, hoki, lawan, dan menutup pintu rezeki lawan hingga lawan tersebut benar-benar menyadari kesalahannya. Inilah sebabnya, para orang tua zaman dulu selalu memperingatkan, "Ojo nggawe gelo atine wong legi," jangan membuat kecewa hati orang legi. Karena kemarahan mereka yang meledak mungkin bisa diredam, tapi ucapan dingin mereka saat sedang terluka adalah vonis yang bisa menghancurkan masa depan seseorang dalam sekejap. Mereka adalah penyimpan rahasia firman. Sebuah kekuatan yang memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan, bahkan jika itu harus melalui lisan yang pahit dan mematikan. Hati-hatilah dengan setiap kata yang mereka ucapkan, karena bagi mereka, kata-kata adalah mantra, dan setiap nafas adalah doa yang memiliki kuasa untuk menghidupkan atau mematikan nasib seseorang. Segel penyembuh yang membunuh, puncak dualitas spiritual. Kita telah sampai pada gerbang terakhir. Rahasia keenam yang paling disembunyikan oleh para leluhur tentang weton legi, segel sang penyembuh yang membunuh. Dalam ilmu metafisika tingkat tinggi, weton legi adalah pemilik bakat alami sebagai penyembuh spiritual. Mereka memiliki energi, kayu, yang mampu meregenerasi sel, menenangkan jiwa yang kalut, dan menyambung kembali sukma yang retak. Namun, disinilah letak kengerian yang sesungguhnya. Hukum alam semesta selalu berpasangan. Siapapun yang tahu cara membangun, pasti tahu cara meruntuhkan. Siapapun yang tahu letak titik saraf untuk menyembuhkan, ia juga tahu persis di mana titik saraf yang jika ditekan sedikit saja, akan mematikan seluruh fungsi kehidupan. Weton legi adalah ahli anatomi gaib tanpa mereka sadari. Kekuatan mematikan ini disebut sebagai pegat nyowo, pemutus nyawa spiritual. Jika seorang legi sudah mencapai puncak kekecewaan atau kemarahan yang melampaui batas kemanusiaan, energi penyembuh mereka akan berbalik arah, invert. Energi yang seharusnya menghangatkan, berubah menjadi dingin yang membekukan. Energi yang seharusnya menghidupkan, berubah menjadi parasit yang menghisap energi kehidupan lawan.
Pernahkah Anda melihat seseorang yang secara fisik sehat, namun jiwanya seolah-olah mati? Mereka kehilangan semangat hidup, tatapan matanya kosong, dan keberuntungan mereka hilang secara permanen. Inilah hasil dari pemutusan jalur rezeki, atau pemutusan tali sukma, yang dilakukan oleh energi weton legi yang tersakiti. Mereka tidak membunuh fisik Anda, tapi mereka membunuh zat hidup di dalam diri Anda. Kengerian senjata ini adalah sifatnya yang sangat halus. Anda tidak akan merasa sedang diserang. Tidak ada ledakan, tidak ada penampakan hantu yang menyeramkan. Anda hanya akan merasa perlahan-lahan dunia menjadi gelap, peluang-peluang tertutup, dan orang-orang mulai menjauh dari Anda. Weton legi telah menarik kembali berkah cahaya yang mereka berikan kepada Anda, dan meninggalkan Anda dalam kehampaan spiritual yang abadi. Dalam primbon, ini disebut sebagai ilmu ngrogo sukma, yang bekerja secara pasif. Tanpa perlu raga mereka keluar dari tubuh, niat kuat seorang legi mampu menarik separuh kesadaran lawan hingga lawan tersebut linglung atau kehilangan jati diri. Inilah alasan mengapa musuh-musuh weton legi seringkali berakhir tragis bukan karena kecelakaan fisik, melainkan karena kehancuran mental dan batin yang perlahan namun pasti. Mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka adalah obat sekaligus racun. Mereka adalah fajar yang menjanjikan harapan. Namun mereka juga fajar yang membakar habis sisa-sisa kegelapan tanpa ampun. Jangan pernah bermain-main dengan dualitas ini. Karena saat seorang legi memutuskan untuk berhenti menjadi penyembuh bagi Anda, saat itulah mereka secara otomatis menjadi eksekutor bagi takdir Anda. Inilah kedaulatan terakhir dari weton legi. Sebuah kekuatan yang menyadarkan kita bahwa di balik manisnya nama legi, tersimpan pahitnya kebenaran yang tak terelakkan. Mereka adalah saksi bisu dari setiap napas kita, dan mereka adalah pemegang kunci terakhir yang bisa menutup pintu keselamatan bagi siapapun yang berani mengusik kehormatan spiritual mereka. Itulah 6 senjata spiritual mematikan yang dimiliki oleh weton legi, menurut rahasia primbon Jawa yang jarang diungkap. Kekuatan ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk direnungkan. Bagi Anda pemilik weton legi, ingatlah, senjata Anda ada di dalam hati dan lisan Anda. Gunakan dengan bijak, atau ia akan berbalik memakan diri Anda sendiri. Apakah penjelasan ini membuat Anda merinding? Atau justru Anda merasa kekuatan ini mulai bangkit di dalam diri Anda? Jangan simpan rahasia ini sendirian. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang perlu waspada. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar Anda tidak tertinggal bedah weton berikutnya yang jauh lebih mengerikan. Saya pamit dari ruang spiritual ini. Tetaplah waspada, karena alam semesta selalu punya cara untuk membalas setiap perbuatan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.